الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada insan sebagai pemegang akan rahasia dirinya. Apa kata Allah? Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkurah. Telah datang kepada insan satu waktu dari masa yang tidak bisa disebut dan diingat. Kenapa ada satu masa dari waktu yang tidak bisa disebut dan diingat? Karena ketika itu Bapak Ibu belum ada namanya langit dan bumi. Belum ada namanya aras, luh dan kursi serta mahfuz. Juga pada saat itu surga dan neraka pun juga belum ada. Nur juga belum ada. Jangankan nur Bapak Ibu, Tuhan yang bernama dengan Allah pun pada saat itu belum ada bernama. Lalu siapa yang ada pada saat itu? Yang ada pada saat itu adalah yang maha ada. Bahkan kata-kata yang maha ada pun pada saat itu juga belum ada. Inilah yang disebut namanya makom ketiadaan. Ini yang dikatakan namanya makom kekosongan, kehampaan. Dan ini pula yang dikatakan namanya makom kunizat. Makom kunizat itulah yang disebut namanya wujud mutlak, zatul bahdi, wujud hakiki, dan satu bihal. Maka untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, apa yang dikhabarkan dan disampaikan Allah kepada insan sebagai pemegang akan rahasia dirinya, maka inilah yang akan kita jabarkan dan kita terangkan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya supaya kita tahu akan hakikat rahasia diri insan itu sebenarnya. Hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kita coba terjemah Bapak Ibu. Hal ata 'alal insan, telah datang kepada manusia, hinu minad dahri, satu waktu dari masa, lam yakun syai'an mazkura, sesuatu yang tidak bisa diingat dan disebut. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah memberitahukan kepada insan sebagai pemegang rahasia diri bahwa kata Allah bahwa ada satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut dan diingat. Kenapa ada satu waktu dari masa yang tidak bisa disebut dan diingat Bapak Ibu? Karena pada saat itu belum ada namanya ruang dan waktu. Pada saat itu belum ada namanya masa. Ya. Kalau tidak ada ruang dan waktu, tidak ada namanya masa, maka alam semesta pun juga belum ada. Langit dan bumi belum ada Bapak Ibu.
Aras, luh, kursi dan mahfuz juga belum ada. Surga dan neraka juga belum tercipta. Awal, akhir, zahir dan batin juga belum ada. Nur juga belum ada, Bapak Ibu. Jangankan nur, Tuhan yang bernama dengan namanya Allah juga belum ada disebut dan dikenal pada saat itu. Kalau belum ada sesuatu nama di situ, lalu siapa yang ada pada masa itu? Pada masa yang tidak bisa diingat dan disebut. Yang ada pada saat itu Bapak Ibu, ini yang disebut namanya yang maha ada. Kata-kata yang maha ada pun juga belum ada. Jadi memang tidak bisa disebut, tidak bisa diingat. Ini yang dikatakan maqam la sautun wala harfun. Tidak ada huruf dan tidak ada suara, tidak ada kata dan tidak ada lafaz. Kalau tidak ada huruf, lafaz dan kata, maka masa dan waktu yang diberitahukan Allah kepada manusia yang tidak bisa disebut, ini yang disebut namanya maqam ketiadaan. Makom ketiadaan itu yang disebut namanya makom kehampaan, makom kekosongan. Makom kehampaan, kekosongan dan ketiadaan, ini yang disebut namanya kunizat. Kunizat itu yang disebut namanya zatul bihal, zatul hak, wujud mutlak, atau namanya wujud yang hakiki. Yang berdiri dengan sendirinya adalah yang maha ada itu. Yang maha ada itulah yang dikatakan namanya Tuhan. Walaupun kata yang maha ada juga belum ada, namun segala yang ada pada hakikatnya tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu yang disebut namanya Tuhan. Ini yang disebut namanya makom qiyamuhu binafsihi itu. Ya, dia yang berdiri dengan sendirinya. Ketika ia berdiri dengan sendirinya, walaupun namanya belum ada, maka yang si maha ada tadi, yang dikatakan makom kekosongan, yang dikatakan namanya makom kehampaan, yang dikatakan namanya makom tiada, maka disitulah dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ya. Kenapa dikatakan dia adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Belum ada namanya nur, belum ada namanya alam semesta. Dia yang cuma yang ada dengan sendirinya di situ. Itulah dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Siapa aku? Siapa diriku? Karena aku ingin dikenal siapa aku dan siapa diriku. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku supaya dia mengenal aku, bahwa akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Inilah yang disampaikan, yang diungkapkan oleh yang namanya zatul bihal, oleh yang namanya wujud mutlak, oleh yang namanya kunizat, atau yang disebut namanya dengan tiada itu. Maka pada makom inilah yang disebut namanya makom Tuhan itu, Bapak Ibu. Jadi sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu dari dirinya sendiri, Tuhan itu berimajinasi, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu berpikir di alam nazarnya.
Alam nazar itu disebut namanya alam pikir Allah, makanya dikatakan alam nazarullah. Jadi alam pikir Allah atau alam nazarullah ini ada 3 Bapak Ibu. Ya, alam pikir Allah ini ada 3. Yang pertama disebut namanya alam azali. Alam azali ini ya diturunkan daripada alam rof-rof. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Alam suluhil qadim ini ya diturunkan daripada alam al-malail a'la. Dan yang ketiga disebut namanya alam tanzizi qadim. Alam tanzizi qadim ini yang diturunkan dari alam Baitul Ma'mur. Jadi alam azali, alam suluhil qadim, alam tanzizi qadim, ini yang disebut namanya alam nazarullah, alam pikir Allah, atau alam imajinasi Tuhan, atau disebut namanya alam Tuhan. Ya, ini dia. Apa yang terjadi pada alam itu masing-masingnya Bapak Ibu? Ketika Allah berpikir dan berimajinasi, ketika Allah berada di alam azalinya, ya, maka disinilah Allah ya, mengingat akan dirinya sendiri. Nah, di sini Allah mengingat akan dirinya sendiri. Kalaulah Allah mengingat akan dirinya sendiri, itu maksudnya ini yang dikatakan puji Allah bagi Allah, puji Qadim bagi Qadim. Dialah yang Ahmad dan dia pula lah yang Muhammad, karena dia dalam keadaan sendiri, dia dalam kesepian, dia dalam kesunyian, dia dalam kegelapan, atau dia dalam keadaan jomblo baru Bapak Ibu, dalam keadaan kesendirian. Jadi tidak ada yang memuji dirinya kecuali dirinya sendiri. Tidak ada yang mengagungkan dan membesarkan dirinya melainkan dirinya sendiri. Ini yang disebut namanya alam azali. Dia mengingat akan dirinya sendiri. Puji Qadim bagi Qadim, puji Allah bagi Allah. Ini di alam azali namanya. Yang kedua, alam suluhil qadim. Di alam suluhil qadim ini Tuhan di sini adalah menimbang. Nah, di sini menimbang. Apa kata Tuhan di alam pikirnya nih? Ya. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti ada pula yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi kalau tidak aku ciptakan sesuatu dari diriku, tidak ada pula yang mengatakan aku ini Tuhan. Maka bagaimanapun dia durhaka kepada aku, dia patuh kepada aku, dia mengaku dirinya Tuhan atau tidak, ini adalah semuanya cerita dan sandiwara aku adalah Tuhannya. Nah, di sini Allah namanya menimbang. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti ada yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi kalau tidak aku jadikan sesuatu dari diriku, tidak ada pula yang mengatakan aku ini Tuhan. Nah, kalau aku ini Tuhan, siapa yang jadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang jadi Tuhan? Ini namanya Allah berimajinasi dalam alam pikirnya, alam imajinasinya atau alam ide namanya. Kemudian di alam tanzizi qadim, sudah mengingat, sudah menimbang-nimbang, barulah di sini memutuskan. Ketika berada di alam tanzizi qadim, apa kata Allah di situ? Ya.
Siapa yang mundurhaka atau patuh? Siapa yang mengatakan dirinya Tuhan atau tidak? Atau dia mengatakan aku Tuhan, dia hamba? Itu terserah mereka. Bagaimanapun ini adalah semuanya adalah cerita dan sandiwara aku. Akulah Tuhan, aku yang maha segala-galanya, aku yang maha terpuji, aku yang maha besar, aku yang maha perkasa, kata Allah. Nggak ada siapa-siapa di situ. Semuanya dalam bentuk cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Nah, setelah matang di dalam imajinasi Tuhan, di alam fikirnya, apa yang akan terjadi setelah dia menciptakan sesuatu dari dirinya, mau ngaku atau tidak, mau bertuhan atau tidak, mau patuh atau tidak, semuanya ini adalah cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Jadi semua yang telah dipikirkan Allah awal sampai akhir, zahir sampai batin, tidak ada satupun lagi yang tertinggal dalam imajinasinya, di alam nazarnya. Barulah di situ Allah menzahirkan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Maka berdompaklah Bapak Ibu. Nah, berdompak itu tahu Bapak Ibu? Beradu dia, ya, bersatu. Berpadulah antara sifat jalal dan sifat jamalnya. Ketika berdampak sifat jalal dan sifat jamalnya atas kudrat dan iradatnya, maka terbitlah sesuatu dari dirinya. Ini yang disebut namanya dengan nur. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.